Selamat pagi semuanya. Eh, Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita mulai dengan pembacaan doa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Baiklah teman-teman, kita akan memulai pelajaran pada pertemuan kali ini. Ada yang masih ingat kemarin kita sudah mempelajari apa? Ya, petunjuk arah. Apa sih petunjuk arah itu, dan apa fungsi dari petunjuk arah itu, dan di mana biasanya petunjuk arah itu berada? Fungsi dari petunjuk arah itu adalah untuk mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Biasanya ada di jalan atau di tempat-tempat umum seperti tempat rekreasi, kebun binatang, dan lain-lain. Setelah kemarin kita mempelajari tentang petunjuk arah ya, yang biasa dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kegiatan sehari-hari. Apa sih kegiatan sehari-hari itu? Kegiatan sehari-hari itu merupakan kegiatan yang selalu kita lakukan setiap harinya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Mulai dari mandi, kemudian bersiap-siap untuk pergi bekerja atau untuk sekolah, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Apa saja sih kegiatan sehari-hari itu? Kegiatan sehari-hari itu seperti misalnya kita bersekolah atau kita berangkat dari rumah menuju tempat tujuan kita, itu termasuk dalam kegiatan sehari-hari. Atau kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui apa kegiatan sehari-hari itu, kita akan membaca kegiatan sehari-hari dari teks berikut ini, yaitu kegiatan sehari-hari Budi. Setiap hari saya bangun tidur pukul 5 tepat. Setelah bangun tidur, saya mandi. Saya sarapan pukul 6, lalu saya bersepeda motor untuk pergi ke sekolah. Saya pulang sekolah pukul 12.00. Sampai di rumah, saya langsung membantu ibu mencuci baju. Selesai membantu ibu, saya makan siang. Setelah makan siang, saya beristirahat sambil nonton televisi. Malam harinya saya membaca buku, lalu saya tidur pukul 22.00. Nah, itu tadi contoh dari kegiatan sehari-hari Budi ya. Jadi kegiatan sehari-hari itu mulai dari bangun tidur, kemudian berangkat menuju tempat tujuan kita seperti sekolah, bekerja, dan bahkan berlibur termasuk kegiatan sehari-hari. Kemudian sampai makan pun termasuk ke dalam kegiatan sehari-hari. Lalu di sini ditunjukkan bersepeda motor untuk pergi ke sekolah. Nah, sampai pulang sekolah dengan waktu yang ditentukan. Jadi aktivitas atau kegiatan sehari-hari itu seperti mandi, tidur, pergi ke sekolah, pergi ke kantor, bahkan sampai gosok gigi termasuk ke dalam kegiatan sehari-hari. Memasak, bersih-bersih, kemudian membaca segala macam
aktivitas yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu termasuk ke dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian setelah kita membaca dan memahami kegiatan sehari-hari dari si Budi tadi, sekarang coba kalian buat kegiatan sehari-hari kalian, tentunya menggunakan bahasa Indonesia. Baiklah, setelah kalian membuat teks paragraf tentang kegiatan sehari-hari, sekarang coba kalian bacakan di depan teman-teman kalian. Baiklah, setelah tadi kita sudah membaca kegiatan sehari-hari, kemudian menulis juga kegiatan sehari-hari, lalu kalian membacakan di depan teman-teman kalian kegiatan sehari-hari. Selanjutnya kalian akan mendengarkan percakapan dari Budi dan Tami dalam kegiatan berlibur. Yang pertama adalah Budi, "Hai Tami, kamu akan pergi berlibur kemana?" Lalu Tami menjawab, "Saya akan pergi ke Candi Borobudur." Kemudian Budi bertanya lagi, "Kapan kamu akan pergi ke Candi Borobudur?" Lalu Tami menjawab, "Saya akan pergi ke Candi Borobudur hari Minggu." Kemudian Budi bertanya lagi kepada Tami, "Bersama siapa kamu akan pergi?" Kemudian Tami menjawab, "Bersama keluarga saya. Bagaimana dengan hari libur kamu?" Kemudian Budi menjawab, "Saya akan pergi berlibur ke Candi Prambanan." Lalu Tami bertanya kembali, "Bersama siapa kamu akan pergi?" Lalu Budi menjawab, "Saya akan pergi bersama teman saya." Jadi di sini pertama Budi bertanya kepada Tami akan kemana si Tami ini pergi selama liburan, dengan bermacam pertanyaan mulai dari pergi kemana, kemudian bersama kapan akan pergi, lalu bersama siapa akan pergi. Lalu di sini Tami juga mencoba untuk bertanya kepada Budi, seperti yang ditanyakan Budi kepada Tami, kemana kamu akan pergi, kapan kamu akan pergi, dan dengan siapa kamu akan pergi. Baiklah, setelah kalian mendengarkan perbincangan tentang kegiatan berlibur dari Budi dan Tami, kalian setelah kalian menyimak, jawablah pertanyaan berikut ini. Siapa yang pergi ke Borobudur? Lalu itu tadi nomor 1. Kemudian yang nomor 2, kapan Tami pergi ke Borobudur? Kemudian nomor 3, dengan siapa Tami pergi ke Borobudur? Lalu nomor 4, siapa yang pergi ke Prambanan?
Lalu nomor 5, dengan siapa Budi pergi ke Borobudur. Tadi sudah sangat jelas ya di percakapan mereka berdua, mulai dari pergi kemana, kapan akan pergi, dan dengan siapa akan pergi. Semua pertanyaan ada di semua jawaban ada di percakapan Budi dan Tami tadi. Baiklah, setelah tadi kita memahami apa itu kegiatan sehari-hari, kemudian mendengarkan percakapan kegiatan sehari-hari tentang liburan, lalu paragraf tentang kegiatan sehari-hari. Kemudian kita akan mendengarkan paragraf tentang kegiatan berlibur dari si Rani. Hari Minggu saya pergi berlibur ke Yogyakarta dengan keluarga saya. Saya berangkat dari Semarang menuju Yogyakarta pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Saya sampai di Yogyakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah sampai di Yogyakarta, saya mengunjungi 3 tempat wisata, yaitu Taman Sari, Malioboro, dan Keraton Yogyakarta. Kemudian setelah kalian mendengarkan tentang kegiatan berlibur dari Rani, jawablah paragraf rumpang atau paragraf yang ada beberapa kata yang dikosongkan untuk kemudian kalian jawab. Nah, jawabannya itu diambil dari paragraf dari liburan Rani tadi. Untuk lebih mudahnya, kalian silahkan baca kembali paragraf yang telah kalian dengarkan tadi. Baiklah, setelah tadi kita mempelajari apa itu aktivitas atau kegiatan sehari-hari, kemudian bagaimana kegiatan sehari-hari di masyarakat Indonesia, kemudian bagaimana percakapan ketika kegiatan sehari-hari itu sedang berlangsung, kemudian juga bagaimana cara mengungkapkan atau bagaimana cara membuat kalimat kemudian paragraf dalam bentuk bahasa Indonesia tentang kegiatan sehari-hari. Lalu kalian dengan ini semoga kalian dapat mampu memahami berbagai aktivitas kegiatan sehari-hari di Indonesia. Lalu kalian mampu menggunakan atau juga menyusun bagaimana membuat percakapan dengan menggunakan bahasa Indonesia,
bagaimana kalian membuat teks paragraf menggunakan bahasa Indonesia tentang kegiatan sehari-hari. Lalu dengan ini juga kalian mampu mengenali aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia, mulai dari bangun tidur, kemudian bagaimana kegiatan di pagi hari, sarapan, lalu bagaimana transportasi di Indonesia. Contohnya tadi menggunakan sepeda motor untuk berangkat sekolah, kemudian waktu belajar di Indonesia itu mulai dari pagi sampai siang, seperti di kegiatannya Budi tadi, berangkat sekolah, mulai sekolah itu dari jam 7, kemudian pulang jam 12 siang, lalu membantu ibu, kemudian makan siang, lalu setelah itu malamnya membaca buku, baru setelah membaca buku baru tidur. Nah, itu kegiatan sehari-hari di masyarakat kita. Kemudian di mana saja biasanya tempat berlibur orang Indonesia, dan kemana saja biasanya orang Indonesia ketika berlibur, seperti ke tempat wisata. Misalnya kalau di Indonesia ada Candi Borobudur, Candi Prambanan. Tidak hanya ke tempat-tempat wisata, bisa juga kita mengunjungi saudara kita, seperti mengunjungi biasanya kalau di Indonesia ini mengunjungi orang tua kita, seperti ada nenek kita atau saudara kita yang rumahnya jauh lah, atau istilahnya kalau di Indonesia ini biasanya ada budaya mudik setiap perayaan Idul Fitri atau Idul Adha, juga terkadang ada yang mudik, atau bahasa Indonesianya itu pulang kampung, pulang sebentar ke kampung kemudian kembali lagi melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari seperti biasa. Nah, mungkin sampai sini saja pertemuan kita. Jangan lupa untuk belajar lagi. Bahasa itu semakin sering dipakai, maka akan semakin mudah untuk digunakan. Terima kasih, selamat siang semuanya.